beda antara personalitas dan identitas. Mungkin definisi ini akan berbeda dari sudut pandang yang berbeda ya. Tapi ketika saya memakai istilah itu, maksud saya adalah begini. Manusia itu ketika lahir, gampangnya kita urut dari situ aja. Ketika ngomong manusia nih, ketika lahir kan kosong. Kalau secara konsep, secara pemahaman, ilmu, ngomong aja nggak bisa, semua harus belajar dari nol. Tapi untuk bisa kosong, definisi kosong itu ada kalau ada wadahnya. Jadi wadahnya ada fisiknya, sudah ada otaknya, sudah ada rambutnya, sudah ada hidungnya mancung atau enggak. Nah, saya sebut itu sebagai personalitas. Jadi wadah utamanya dia itu seperti apa? Sebelum diisi apapun. Kalau gelas ya bisa lebar, yang model lebar seperti mangkok, ada yang model kecil tapi tinggi. Jadi personalitas adalah hal yang dia miliki, yang dia tidak punya keputusan untuk mendapatkannya. Jadi gawan. Kalau bahasa Jawa gawan, bawaan. Wagan yabi ya. Napa niku? Wagan. Itu walian bahasa Jogja gawan bayi. Gawan bayi. Jadi wagan yabi. Iya. Oke, gawan bayi. Jadi itu siapa subjeknya? Siapa yang menentukan seseorang punya personalitas? Jadi kalau dari perspektif agama kita bisa ngomong bahwa itu ya takdir Gusti Allah. Dari perspektif sains kita bisa ngomong itu dari random perkawinan DNA bapak sama ibu, mana yang diambil jadi satu, jadi entitas ya. Baru si anak kan itu. Termasuk seseorang kawin dengan seseorang yang lain itu termasuk identitas atau personalitas? Itu proses yang kemudian melahirkan si anak baru, ya. Yang si anak barunya akan punya modal personalitas. Ya kalau dalam bahasa awam ada yang bilang jodoh itu di tangan Tuhan, sebagaimana lahir dan mati gitu ya. Berarti termasuk potensi personalitasnya tinggi ya, jodoh itu ya. Itu konsep yang agak, kalau ngomong jodoh itu kan agak kompleks tuh, karena keputusan ngambil jodoh itu kan juga ditarik dari personalitas dan identitas dia sendiri. Misalnya kita campuran ya. Kita orang yang seleranya orang yang kulitnya putih, ya itu kan bangunan dari identitas, dari peradaban misalnya kan gitu. Tapi ada yang ngomong aku pengen mancung karena hidungku pesek. Itu pertimbangan dari personalitas. Dia pengen anaknya punya ya kayak aku pesek golek bojo sing rodok mancung. Jadi kondisi gitu. Personalitasnya menghasilkan kemauan identitasnya gitu ya. Karena personalitas sebagai wadah itu tadi dia akan sangat mempengaruhi apa yang diambil dari luar yang kemudian menjadi identitas. Karena identitas kan adopsi. Misalnya ini bukan dari sudut pandang abstrak, ini dari sudut pandang itu fisik aja yang gampang dipahami. Kita makan nasi, makan buah, makan pisang, makan segala macam kan jadi daging. Semua makannya bisa sama nih, tapi kok bentuknya beda-beda nih. Ada yang jadi hidung mancung, bisa jadi hidung pesek, bisa jadi rambut keriting, bisa jadi rambut lurus. Ya, atau makanannya mau pecel atau hamburger, tetap aja pertumbuhan berdasarkan personalitasnya. Personalitas dia. Tidak berarti kalau kita makan pizza, burger terus jadi berkulit putih kan? Enggak gitu juga. Kan berarti berdasarkan modal personalitas dia. Tapi apa yang dia makan itu kan yang dia serap itu kan jadi modal identitas dia. Ketika aku ngerasa lebih keren makan pizza daripada pecel, itu sudah bukan konsep utilitarian ke personalitas, itu sudah pada konsep identitas. Jadi personalitas dan identitas itu Bro? Dua perkawinan itu. Itu sendiri perkawinan, itu sendiri perjodohan ya. Misalnya saya tadi kepikiran gini, balapan mobil gitu. Ada mobil yang kenceng kalau jalan lurus, ada mobil yang bagus kalau di belokan. Nah itu personalitas. Modal mobilnya seperti itu. Identitasnya orang yang yang tahu dirinya sendiri modalnya. Itu kalau dia balapan, kalau dia tahu modal mobilnya adalah bagus di jalan lurus, dia gaspol di jalan lurus. Jadi kalau dia tahu bahwa mobilnya ampuh dibelokan, ya dia belok. Kalau gitu kita mundur satu langkah, Bang. Ayo kita daftari secara teknis sederhana aja. Yang personalitas itu apa saja, yang identitas apa saja. Misalnya personalitas itu bahwa Anda lahir dari bapak ibu tertentu, itu personalitas ya? Itu sebab dari terjadinya
modal dasar kita. Iya. Personalitas itu modal dasar kita. Ya, bahwa Anda lahir di tanah air Indonesia, Ya, itu personalitas. itu, gitu, nah, kita itu ya. nggak bisa. Kemudian bahwa Anda punya bakat untuk Seni, bakat nari. untuk hebat kalau jalan lurus mobilnya, atau hebat kalau belok, dan itu kan personalitas. Bawaan. Itu namanya fadilah ya, itu namanya wagan yabi tadi itu. Itu namanya apa? Kecenderungan pribadi. Nah, kemudian personalitas ini kemudian diolah dengan pilihan dan hak kedaulatan masing-masing manusia untuk menjadi identitas, gitu ya. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi kan sebenarnya kan ketika sampai ke identitas kan sebenarnya kita bisa membacanya dari semua perspektif. Kecenderungan seseorang, pilihan kerjaannya, terus sistem negara, ya toh, terus konstelasi karier dan sebenarnya kan itu kan identitas yang ada yang nyambung dengan personalitasnya, ada yang tidak nyambung. Gitu Bang ya. Ya, karena identitas itu kita dapatkan dari adopsi. Dari menyerap di luar. Kalau fisik ya menyerap makanan itu tadi. Nah, menurut saya Bang, seberapa jauh fakta dalam masyarakat kita misalnya di Indonesia itu konsistensi dari personalitas ke identitas? Itu tidak mudah. Itu proses sebenarnya yang tidak mudah untuk setiap manusia manapun itu, di peradaban manapun. Karena untuk kita bisa gini, ketika awal kita kosong, untuk bisa memproses sebenarnya kita pengen identitas seperti apa, itu kan kita butuh bahan dasar untuk bisa berpikir nih. Kita nggak mungkin bisa memilih kalau kita tidak tahu pilihan. Jadi ketika kecil apa yang kita serap itu juga bukan kontrol kita sebenarnya. Yeah. Awal ketika katakanlah di bawah akhir balik lah, katakanlah ambil di situ. Sebelum akhir balik. Sebelum akhir balik, katakanlah seperti itu. Kita kan juga karena kita masih bayi ya. Kalau yang ngomong sering nonton sinetron, ya mau nggak mau itu yang masuk ke kita, yang kita nggak bisa ngontrol juga. Sampai itu kemudian terbangun prejudis, terbangun kerangka berpikir diri kita. Saya tanya Brang, sebenarnya kalau menurut logika kehidupannya Sabrang, antara personalitas dengan identitas itu harus konsisten ataukah boleh bebas apa saja? Saya berbakat main voli tapi saya karena kiri kanan saya main sepak bola, upamanya gitu. Kalau ngomong boleh bagus, boleh yang mana? Boleh yang mana bebas? Sebenarnya bebas. Tapi kalau kita ngomong efektif, yang paling efektif adalah yang sesuai dengan personalitasmu, dengan modalmu. Nah, sejauh ini yang terjadi di negara kita, di bangsa kita ini efektif apa enggak? Di seluruh dunia kita nggak bisa ngomong efektif. Karena yang tahu ada problem mendasar begini. Pengetahuan tentang personalitas itu kan personal, bukan komunal. Sehingga itu bukan sesuatu hal yang dengan mudah bisa diajarkan di sekolah. Oke. Sekarang saya tanya, Brang, itu memang berarti untuk efektif itu sedunia susah ya? Nggak mudah. Nggak mudah. Okay. Nah sekarang ada dunia pendidikan, ada sekolahan, ada TK, PAUD sampai universitas sampai S3 dan seterusnya. Itu sebenarnya seberapa dialektis dengan personalitas dan identitas tadi? Apakah pendidikan itu punya kurikulum untuk mengenalkan setiap anak didiknya terhadap personalitasnya, kemudian menawari identitasnya atau gimana sejauh ini prakteknya? Makanya ini bukan sebuah proses yang mekanik sederhana seperti itu, karena saya bilang setiap orang punya personalitas sendiri-sendiri sehingga tidak bisa dirumuskan secara sederhana terus dijadikan institusi pendidikan atau institusi apapun. Tapi permasalahan dasarnya kan segini, kalau kita ngomong society, tadi kan ngomong Indonesia atau dunia itu kan society. Intinya kan efek dari gini, untuk society maju itu bagaimana bisa mengubah potensi dari society tersebut untuk menjadi aktualisasi. Potensinya ono sing pinter bal-balan, ono sing pinter volley, ono sing pinter segala macam, itu kan potensi semua itu. Dia dia kemungkinan menghadapi permasalahan sosial, menghadapi keadaan sosial yang tidak tepat untuk menumbuhkan dia, mungkin kan gitu. Tapi juga bisa ada yang tepat juga untuk menumbuhkan dia. Jadi pertanyaannya adalah dalam society tersebut dia bisa berapa persen menggunakan potensi tersebut untuk menjadi aktualisasi. Nah kalau kita ngomong dunia ini naik terus nih. Misalnya salah satu contoh ada penelitian di NFL tuh, kalau saya nggak salah ingat, hitungan mereka segini, saya sampai ke kesimpulan aja ya. Mereka hanya bisa memanfaatkan potensi menjadi aktualisasi itu 6%. 6%. Hanya 6%. Dan itu
bukan problem yang sederhana untuk memecahkan, menaikkan menjadi 10%, 20%, enggak sederhana. Salah satu contoh yang menarik begini. Ini dari potensi olahraga nih, olahraga NFL penelitiannya. Orang-orang yang jadi profesional ini dicari garis benang merahnya. Apakah mereka benar-benar emang orang yang paling punya potensi untuk olahraga itu? Ketika diteliti, kebanyakan yang jadi olahraga profesional itu yang lahirnya bulan Januari, Februari, Maret. Nggak masuk akal apa hubungannya ini? Tapi yang terjadi di lapangan adalah seperti itu. Tapi ternyata itu berhubungan dengan mekanisme perekrutan. Perekrutan itu di awal tahun. Jadi ngitungnya, ketika perekrutan di awal tahun, orang yang lahirnya bulan Januari, Februari, Maret, itu secara fisik lebih dewasa daripada orang yang lahirnya bulan Desember. Sehingga ketika dia dites, dia dianggap lebih berbakat. Padahal umurnya, cuman lahirnya aja geser segitu. Nah ini memecahkannya tidak sederhana nih. Karena kebutuhan kapan nih perekrutan, kapan pengetesan, itu juga kebutuhan real juga. Tidak bisa kita bikin sembarangan, kapan saja bisa ngetrack. Kita butuh sebuah mekanisme untuk merubah potensi itu menjadi aktualisasi. Nah kalau ngomong dunia, saya merasa juga kita tahu permasalahan itu, bahwa kita perlu mencari metodologi untuk mengubah potensi menjadi aktualisasi. Apakah kita sudah berhasil seperti yang kita inginkan? Saya yakin belum, sama sekali. Saya yakin ya, yang saya bayangkan dari Sabrang adalah seberapa besar tidak konsistennya antara personalitas manusia menjadi atau dari potensi ke aktualisasi itu. Masih sangat besar, menurut saya masih, dan itu multivariat. Sebabnya sangat banyak. Sebabnya bukan hanya ketidakmauan manusia gitu loh maksud saya. Maksudnya gini Bang, manusia itu begitu masuk kelahirannya dan hidup di dunia kan dia punya kemerdekaan, dia punya hak untuk menentukan dirinya. Yes. Nah, tetapi kan kalau kita pakai simbolisme benih tanaman misalnya, Sabrang itu benihnya beringin, gitu kan. Tuhan menentukan kalau saya itu benihnya misalnya padi gitu ya. Nah saya kan harus punya semacam pengetahuan dan membuat saya punya kesetiaan kepada Tuhan bahwa saya ya harus tumbuh menjadi padi yang panen, kan gitu kan. Saya nggak bisa dijadikan Tuhan personalitasnya adalah padi tapi saya tumbuh sebagai kedelai. Tidak akan efektif. Tidak apa yang nah tingkat tidak efektifnya benih. Jadi misalnya gini, wong benihmu kelapa kok kamu jadi manggis, wong benihmu itu duren kok kamu jadi jagung misalnya gitu loh. Kan itu banyak kejadian. Oh sangat banyak. Itu kalau sekarang mayoritasnya malah memang belum tepat. Kalau ngomong apakah persentase itu? Sabrang sendiri berpendapat, katakanlah sekarang Sabrang Tuhan tuh ya. Tuhan bikin, ini saya sediakan bumi, kemudian saya sediakan makhluk, ada yang saya kasih DNA jagung, saya tentukan untuk menjadi kedelai, maka harapan saya sebagai Tuhan, harapan Sabrang sebagai Tuhan kan dia tumbuh sebagaimana benihnya kan. Ya. Nah, sementara kata Sabrang sekarang itu mayoritas 94% kan tidak tumbuh sebagaimana personalitasnya. Orang paling ngomong persenannya ya, tapi mayoritas pasti di atas 90% saya yakin juga itu bahwa pasti belum tepat sesuai dengan potensinya. Dan itu masalah yang kompleks. Itu bukan hanya karena ini. Misalnya gini, bedanya tadi pakai contoh tumbuhan ya, pakai contoh tumbuhan. Satu benihnya padi, satu benihnya beringin, katakanlah gitu. Tumbuhan itu tidak punya kemampuan untuk memindah dirinya. Jadi ketika dia diletakkan di padang pasir, mau potensi kayak apa, emang nggak cocok ya wes lah. Dia nggak bisa. Nah manusia yang seharusnya bisa bergerak gitu. Aku hijrah. Aku tidak pas di tanah ini nih. Aku harusnya pindah ke tanah yang itu. Tapi untuk berani berpindah, itu juga society ini juga ada pengaruh dari society yang diserap. Misalnya untuk para jomblo tahu lah. Misalnya gini, kamu punya modal, kamu punya bakat jadi kamu tuning kalau sama yang namanya seni. Jadi penyanyi kayak jadi pelukis kayak. Itu secara kultur sendiri itu lebih susah cari istri daripada orang yang punya pekerjaan kantor. Gaweanmu apa nak?
seniman, wah karena masa depan gitu. Ini kan sebuah sudut pandang sosial. Itu menjadikan personalitas dia menjadi tidak relevan atau tidak menemukan tempatnya di dalam aktualisasi identitasnya. Sehingga dia tidak berani berpindah. Ya. Dia tahu tempatnya dia sebenarnya aku Dan itu terjadi sangat banyak, Bang ya. Sangat banyak. Karena pressure society, ada berarti penduduk dunia ini Tarsan aja, Bang ya. Artinya Tarsan itu tiba-tiba berada di hutan sedemikian rupa, terus identitasnya dibangun oleh komunitas binatang gitu ya. Nah, sehingga dia tidak punya proses untuk memahami dirinya dan untuk bisa mengembangkan potensi personalitasnya. Ada faktor yang tidak mudah lagi nih, metanya. Jadi gini, untuk tahu dirimu potensialnya seperti apa, itu salah satu modalnya kan bisa melihat dalam dirinya sendiri nih, yang saya sebut sebagai metakognitif kemarin. Dan kemampuan untuk melihat dirinya sendiri ini juga bagian dari potensialitas yang dikasih Tuhan. Jadi nek kowe ra dikai modal untuk bisa melihat dirimu sendiri juga. Ya kowe ya jadi Tarsan wis ya. Ya enggak bisa ngapa-ngapain juga, agak gurumu kera ya jadi kera gitu ya. Ya dia hanya mengikuti. Kalau gurumu itu macan ya terus berperilaku macan kan gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya adalah penduduk Tarsan, Bang ya. Ya, mayoritasnya gitu ya. Mayoritasnya dan ya saya merumuskannya. Kalau Tarsan ini kan beruntung karena pada suatu hari dia ditemukan oleh koleganya dari kerajaan di Inggris ya toh. Kemudian dia dibawa pulang, kemudian dididik di dalam identitas kemanusiaan yang relevan atau yang kompatibel terhadap personalitasnya sebagai manusia gitu. Nah, kita mayoritas penduduk dunia ini kan tidak bisa direkrut kembali untuk kembali ke society yang bisa menumbuhkan seperti di padang pasir tadi bilang. Ya, kalau lingkungan kita ini padang pasir ya kita mau potensial kayak apapun ya tidak bisa tumbuh. Iya, maunya gitu, bisanya gitu aja. Nah, jadi kalau kita aplikatif, Bang, bahwa begitu besarnya potensi Tarsan untuk tidak direkrut kembali oleh society manusia ya. Dan itu terjadi pada sampai abad milenial sekarang. Itu berarti kan ada kemungkinan bahwa orang yang menjadi menteri, orang yang menjadi pejabat, orang yang menjadi kiai, orang yang menjadi ulama, orang yang menjadi presiden, orang yang menjadi macam-macam itu sebenarnya potensialitas personalitasnya juga aslinya tidak seperti itu. Dia cuma digiring oleh kondisi society-nya. Sangat mungkin. Dan saya tidak melihat ini sebagai masalah stagnan juga ya. Ini masalah bergerak terus.